touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Riani akan melakukan sebuah podcast mengenai perbedaan konflik dan kekerasan sebagai kegagalan komunikasi. Di sini juga telah hadir bersama kita seorang pemberi pendapat bernama Kayla Putri Ramadhani. Sebelum itu, mari kita bahas dulu pengertian konflik dan kekerasan. Kita lihat pendapat dari kedua belah pihak. Silakan. Menurut saya, konflik adalah percekcokan antar dua pihak yang punya tujuan melemahkan lawan. Terus, kekerasan, menurut saya kekerasan itu perbedaan yang menyalahgunakan kekuatan fisik atau mencelakai lawan. Kalau menurut saya, konflik dan kekerasan itu sama. Menurut beliau tadi, konflik adalah terjadinya cekcok atau bisa disebut juga perselisihan antara dua pihak, di mana tujuan konflik tadi itu untuk melemahkan lawan. Nah, sama dengan kekerasan. Kekerasan juga tujuannya untuk melemahkan lawan kan? Oke. Tapi kan konflik tidak selalu ada kekerasan kan? Nah, Misalnya konflik antar anggota PKK. Kadang kan ada perselisihan jika ada perbedaan pendapat. Tapi kan nggak sampai kekerasan. Baiklah, sepertinya kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda ya. Sekarang kita bahas tentang perbedaan konflik dan kekerasan sebagai kegagalan komunikasi. Silakan untuk kedua belah pihak untuk berpendapat. Oke. Konflik dan kekerasan sebagai kegagalan komunikasi. Konflik dan kekerasan memang sangat mempengaruhi komunikasi. Misalnya, kita ada konflik sama seseorang, pastinya kita nggak mau komunikasi sama orangnya ada konflik dengan. menurut saya enggak juga. Misalnya, kita lagi ada konflik ya sama seseorang. Tapi berhubung kita kerja di tempat yang sama, pastinya kita nggak mendingan lagi ada konflik atau enggak sama orang itu. Komunikasi bakal terus berjalan. Menurut saya kayak gitu. Pasti kalau konflik sama orang, apalagi sampai ada kekerasan, pastinya komunikasi itu nggak akan terjadi. Kenapa? Ya, karena pasti bakal benci sama orang itu dan komunikasi pasti nggak berjalan. Tapi walaupun kita benci sama orang itu, kita nggak akan selamanya nggak komunikasi sama dia. Pastinya ya bakal ada komunikasi walau sedikit. Baiklah, itu pendapat dari kedua belah pihak. Sekarang kita dengar pendapat dari saudari Kayla Putri Ramadhani sebagai pemberi pendapat di podcast kali ini. Silakan. Ya, menurut saya benar keduanya. Memang kalau ada konflik sama seseorang, itu pasti jadi canggung kalau mau komunikasi. Tapi walaupun begitu, pastinya komunikasi bakal terus berjalan walaupun sedikit. Apalagi kalau yang terlibat konflik itu orang terdekat kita. Jadi menurut saya pendapat si Wahid itu benar. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah pendapat dari saudari Kayla Putri Ramadhani. Apakah dari kedua belah pihak ada yang tidak setuju? Saya setuju. Kira. Jadi singkatnya, konflik dan kekerasan memang sangat mempengaruhi komunikasi. Baiklah, sekian podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.